Baik, Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Apa kabar Pak Edi? Sehat? Alhamdulillah, baik, Bu Nur. Sehat, Iya, semangat. semangat, sehat ya. Harus itu ya Pak. Alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini Pak Edi kita akan melakukan supervisi ya untuk coaching gitu ya. Betul ya Pak ya? Betul, Bu. Iya. Insya Allah. Baik. Bapak untuk kesempatan kali ini barangkali dari keterampilan apa nih yang ingin diamati ya untuk coaching kali ini untuk melakukan pengembangan barangkali nanti. Eh, Kompetensi yang saya pengen Ibu lihat ya dari saya tuh terutama di mendengarkan utuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Yang selama ini saya apa ya fokus mendengar itu kadang-kadang suka kurang ya. Jadi sehingga dari mendengar yang kurang utuh itu pertanyaan kunci jadinya nggak muncul gitu karena saya nggak punya kata kuncinya. Pertanyaan Iya. berbobotnya akhirnya nggak ada karena mendengar utuhnya kurang, tidak nangkap kata kuncinya, sehingga pertanyaan berbobotnya jadi ya kurang akhirnya. Itu yang saya pengen lihat, Bu. Jadi Iya. dua itu. Baik, saya konfirmasi kembali bahwasanya Bapak ingin dilihat kompetensi mengenai mendengarkan dengan utuh ya, mendengarkan dan keterampilan bertanya yang berbobot ya. Karena ini kan dua hal yang saling terkait ya. Kalau kita bisa mendengar dengan baik, maka kita akan bisa memberikan pertanyaan dengan baik. Begitu ya, Pak ya. Betul. Ya, Ya. betul itu. Ya, tujuan dari coaching ini yang Bapak inginkan nanti apa, Pak? Itu tadi tolong Ibu lihat eh, dari kompetensi saya itu. Nah, mudah-mudahan ada masukan nih nanti di akhir Ibu untuk perbaikan saya sehingga kompetensi yang saya sebutkan tadi itu bisa saya tingkatkan gitu. Oh iya, baik, baik, Saya Pak. butuh refleksi nanti dari Ibu. Iya, betul. Nah, sebelum kita ke supervisi nanti, selama ini Bapak sudah menilai diri Bapak dalam mengcoaching, itu kira-kira berapa penilaian dirinya? Kalau di kompetensi yang mendengarkan dan pertanyaan berbobot itu kurang lebih di angka 6 lah, Bu. Di angka 6 ya. 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 Jadi dua-duanya sama ya di angka 6 ya. Mudah-mudahan Ya, nanti setelah dilakukan supervisi, kita berdiskusi kembali, ada peningkatan ya Pak ya. insya Allah, Bu. Ya. Sekarang untuk supervisinya dengan Pak Andi ya Pak ya? Betul dengan Pak Andi. Iya. Saya coach, Pak Andi nanti sebagai coach. Iya, baik Pak, boleh minta izin nanti saya akan mengamati Bapak dalam coaching dan melakukan coaching ya dengan coaching Pak Andi. Dipersilahkan Bapak. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Pak Edi. Sehat Pak Sehat Pak Andi? Edi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita saling Aduh. bertanya apa kabar. Iya. Mudah-mudahan kabar kita masing-masing baik ya Pak Andi ya. Amin, Dan amin segala Pak Edi. aktivitas yang kita jalani mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dengan baik pula. Iya Pak Pak. Andi, kenapa nih tiba-tiba Iya nanya Pak. apa main ke saya nih? Gak biasanya Pak Andi itu. Pak saya punya permasalahan Pak begini di sekolah nih Pak ya. Jadi sekolah saya ini sedang mengembangkan ekstrakurikuler Pak. Mengembangkan ekskul gitu ya. Jadi eh saya berharap setelah saya apa namanya bicara nih nanti Pak, saya pengen ada gambaran ya. Hmm. Bagaimana saya bisa mengembangkan ekstrakurikuler yang memang minim di sekolah saya tuh Pak, minim sekali. Jadi Pak Andi di sekolah itu ekskulnya minim dan ingin ditingkatkan begitu ya Pak Andi ya. Ya, Nah, kita ada waktu nih ke depan sekitar 15 menit nih Pak Andi kita ngobrol-ngobrol. ya Pak. Nah, dari obrolan kita nanti 15 menit ke depan, ini kira-kira apa yang Pak Andi ingin dapatkan dari obrolan kita ya? Saya ingin mendapatkan bagaimana solusi agar saya bisa mengembangkan ekstrakurikuler di sekolah saya. Jadi di akhir pembicaraan kita, Pak Andi pengen ada solusi agar eskul itu bisa berkembang, begitu ya Pak Andi ya? Betul. Baik, oke.
Ah, baik, Jin Pak Andi, saya bertanya, bagaimana sekarang kondisi eskul yang ada di sekolah Pak Andi? Pak Andi bisa gambarkan kondisinya yang sekarang? Ya, di sekolah saya ini Pak, ekstrakurikuler itu ada ekstrakurikuler wajib sama pilihan. Nah, di ekstrakurikuler wajib itu ada pramuka Pak. Udah, itu mah udah berjalan sesuai inilah sesuai kegiatan. Cuman yang di pilihan ini Pak, sebetulnya saya melihat bahwa di anak-anak saya itu ada yang minat di seni tari gitu ya, di tari gitu ya, di seni. Kemudian ada juga yang minat di olahraga gitu. Ya, olahraga futsal, basket gitu. Hanya untuk mengembangkan itu, nah, kami terbatas, Pak. Keuangan kami itu terbatas gitu. Keuangan keuangan untuk membiayai pelatih maupun keuangan untuk membiayai ya, operasional lah, operasional ekstrakurikuler kami itu terbatas. Sampai saat ini yang baru berjalan itu karate dengan taekwondo yang memang dia dibiayai sendiri oleh orang tua karena memang mereka sendiri yang mengadakan, hanya kami menyediakan tempat saja, Pak. Gitu, Pak. Oke, Pak Andi. Tadi Pak Andi sebutkan bahwa ada eskul wajib, ada eskul pilihan. Eskul wajib pramuka sudah tidak ada masalah ya Pak Andi ya. Nggak Yang jadi masalah. masalah itu adalah eskul pilihan. Nah, ada beberapa tadi yang disebutkan oleh Pak Andi, ada beberapa eskul. Nah, kalau menurut Pak Andi, eh, bahwa eskul di sekolah Pak Andi itu berjalan dengan baik, kira-kira berapa eskul yang bisa dijalankan yang menurut Pak Andi agak ideal? Sebetulnya saya ketika menyusun dengan teman-teman menyusun kurikulum, itu idealnya kita memiliki lebih dari 5 ekskul, Pak. Berdasarkan apa namanya analisis satuan pendidikan, terutama di sini analisis peserta didik, jadi minat, Pak. Gitu. Tetapi yang saya coba untuk prioritaskan adalah ekskul-ekskul yang menurut kita gampang untuk mencari pelatihnya sebetulnya atau mencari em, yang akan menjalankannya. Cuma tadi sampai saat ini belum terlalu efektif karena biaya ya biaya yang memang kita terbatas Pak untuk mengadakan ekskul itu terutama seni tarinya gitu. Kalau apa kegiatan ekskul yang dua tadi itu yang basket sama futsal itu terkendala di sarana prasarana sebetulnya gitu. Di pengadaan biaya untuk peralatannya kita terkendalanya seperti itu, Pak. Oke, biaya yang menjadi kendala bagi Pak Andi. Nah, Betul. Pak Andi punya ide nggak kira-kira agar kendala biaya ini bisa teratasi? Kira-kira Pak Andi punya ide apa nih? Hmm, sebetulnya kalau untuk pembiayaan kita akan coba untuk memasukkannya di RKA untuk tahun depan mungkin ya penganggaran. Tapi yang saya fokuskan adalah pengadaan sarana prasarana dulu, Pak. Karena kalau biaya operasional bulanan, itu cukup besar. Jadi kemungkinan saya akan coba untuk berbicara dengan orang tua murid, Pak, agar mereka juga mau bisa untuk berpikir bersama bagaimana agar ekskul ini bisa jalan, Pak. Yang paling Ide besar bagus. sebenarnya karena seni tari itu, Pak. Tapi ini Ide seni bagus. tari menurut saya penting gitu. Ide bagus itu Pak. Bapak ingin berbicara dengan komite atau wali murid Ya. tentang rencana ini ya Pak ya. Mhm. Nah, Bapak pernah misalnya ngobrol-ngobrol lah sebelum ini, pernah nggak ngobrol-ngobrol dengan apa orang tua gitu? Gimana tanggapan mereka? Sebetulnya dengan orang tua tuh tanggapannya positif terhadap ekskul, Pak. Hmm. Artinya mereka juga sangat bersemangat ketika mereka di sekolah kami itu ekskulnya bahasanya dibanyakin lah pilihannya gitu. Karena mereka kadang-kadang suka ingin seperti sekolah lain gitu yang ekskulnya banyak gitu kan ya. Gitu.
Hanya ketika kami berbicara soal biaya, itu biasanya mereka agak berpikirnya agak lama gitu Pak, agak lama. Mungkin karena apa ya, mereka apa tidak melihat gitu bahwa memang biayanya memang dibutuhkan besar dan mereka melihatnya kalau sekolah itu mampu untuk membiayai sendiri gitu. Padahal kalau kita lihat di anggaran kita, memang itu tidak memungkinkan untuk menganggarkan di ekstrakurikuler, Pak. Karena jujur sekolah kami ini termasuk sekolah yang muridnya sedikit, sehingga untuk membagi dengan ekskul kami memang memiliki keterbatasan, Pak. Baik, Pak Andi tadi menyampaikan bahwa tanggapannya positif dari Positif. wali murid, Ya. tetapi mereka masih apa ya agak keberatan gitu ya untuk hal-hal seperti itu. Nah, kira-kira nih Pak Andi pengen ngelakuin apa nih biar Saya ngobrol dengan apa ya wali murid itu mereka nanti nggak keberatan. Kira-kira yang terpikir dari Pak Andi itu seperti apa? ya, saya pikir mereka keberatan karena tadi dipikirnya bahwa sekolah memiliki anggaran yang cukup untuk mengadakan ekskul lain gitu atau ekskul pilihan tadi sebagai tambahan. Yang saya terpikir adalah saya belum ya kalau ngobrol sudah positif tanggapannya. Jadi kurang positif ketika sudah mengatakan anggaran karena mereka berpikir bahwa anggarannya cukup oleh sekolah. Yang belum saya lakukan mungkin Pak, saya mengungkap anggaran sekolah bahwa kita memiliki anggaran berapa, kita memiliki uang berapa, uang itu terpakai untuk apa, sehingga di ekstrakurikuler itu ya tersisa tinggal berapa gitu. Nah, itu yang belum saya lakukan. Mungkin saya akan coba untuk membuka apa ya, pemahaman terhadap orang tua bahwa keuangan kita tuh seperti itu gitu. Kenyataannya tuh seperti itu gitu. Paling itu, Pak. Saya jadi istilahnya saya akan coba untuk membuka pemahaman kepada orang tua bahwa betul-betul kita memang membutuhkan bantuan mereka terhadap keberadaan ekskul. Toh mereka sendiri juga memang menginginkan atau berharap ekstrakurikuler tuh ada di sekolah gitu. Oke, berarti Pak Andi pengen Hmm, ngobrol dan terbuka dengan orang tua orang tua, terkait dengan anggaran keuangan yang dimiliki oleh sekolah gitu ya. sekolah. Hmm, Nah, sehingga orang tua bisa punya pengertian bahwa kondisi keuangan sekolah itu seperti ini. Mudah-mudahan mereka bisa membantu lah gitu. Nah, ya. kira-kira mau melakukan itu kapan nih Pak Andi? eh Secepatnya Pak, kemungkinan kalau tidak ada halangan mungkin Sabtu ini. Nah kalau orang tua tuh kalau diundang ya paling akhir pekan sih Pak kalau bisa datang tuh. Paling cepat mungkin Sabtu ini Pak, saya coba untuk undang mereka. Jadi Sabtu ini Pak Andi akan mengundang wali murid untuk bertemu dengan Pak Andi untuk menyampaikan kondisi Ya, sekolah sehingga mereka bisa ngerti dan mudah-mudahan dari pengertian itu mereka mau bantu kira-kira begitu ya Pak Andi ya. ya. Oke. Nah, Pak Andi, Hmm, kan Pak Andi kira-kira kayaknya sudah mulai kebayang nih ada apa solusi. Perasaan Pak Andi gimana nih setelah kita ngobrol? apa ya? Sebetulnya saya sempat terpikir Pak langkah ini. Cuma setelah saya ngobrol dengan Bapak, saya menjadi lebih yakin bahwa seharusnya langkah ini yang harus saya coba gitu. Saya coba, ya saya tadi agak meragukan apa iya bisa gitu. Tapi setelah ngobrol dengan Bapak terkait langkah yang saya coba lakukan ini, mungkin saya menjadi yakin bahwa ya langkah ini dulu lah yang harus saya coba untuk coba membuka pemikiran orang tua terhadap keuangan kita dan kebutuhan kebutuhan kita terhadap eskul, Pak. Baik, Pak Andi jadi semakin yakin ya bahwa Yakin? solusi dari apa permasalahan yang Pak Andi hadapi itu adalah dengan pertemuan itu dan ini kita bisa dapat pemecahan itu dari obrolan kita ini ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Saya berterima Nah, kasih sekali, Pak. oke, Jadi ada baik. pencerahan buat Sama-sama saya. Pak Andi. Pak Andi, kita sudah di akhir waktu. Siap. Eh,
apa dan pembicaraan kita mudah-mudahan ada manfaatnya nih Pak Andi. Nah, tapi saya pengen nanya nih ke Pak Andi, kita bisa Ya Pak. ngobrol lagi nggak nih? Biar saya bisa tahu perkembangan dari apa yang direncanakan sama Pak Andi. Kira-kira kapan? Ya, kalau Sabtu ini kita ngobrol dengan orang tua, mungkin minggu depan ya Pak. Minggu depan lah kita coba untuk diskusi lagi Pak. Kan itu berproses, setelah ngobrol nanti berproses apakah berhasil atau tidak. Mungkin nanti saya juga butuh ngobrol lagi dengan Bapak. Insya Allah minggu depan ya Pak ya. Kita bisa ketemu lagi. Siap Pak Andi. Jadi gimana nih perasaannya setelah ngobrol? Lega sih Pak, ya lega. Saya bisa mengeluarkan unek-unek saya karena ya program yang saya sedang jalankan ini kan merupakan program yang komoditi sekolah ya Pak ya. Lebihnya sekolah atau jualannya sekolah lah bahasa kasarnya gitu kan ya Pak. Jadi Betul, saya betul. merasa lega Pak bahwa saya sudah ngobrol dengan Bapak. Terima kasih Pak. Pak Andi, mudah-mudahan apa yang Pak Andi rencanakan berjalan dengan lancar, sukses, dan Pak Andi Amin. mendapatkan solusi dari permasalahan yang Pak Andi. Dan insya Allah nanti minggu depan kita ketemu lagi ya Pak Andi ya. Mudah-mudahan Iya, sudah ada iya Pak. progres yang lebih baik. Terima kasih Pak Amin, Andi. amin. Sama-sama Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Pak Edi, luar biasa ya. Sudah selesai coachingnya dengan Pak Andi ya. Alhamdulillah Ibu. Deg-degan sebetulnya Ibu. Deg-degan. Wah, gimana perasaannya deg-degan Pak? Deg-degan tapi sudah tersampaikan. Kenapa tuh deg-degan Pak? Deg-degannya gimana ya? Saya itu kan dulu waktu TV pernah melakukan ini, tapi dulu kita tulis gitu ya dengan skenario itu dengan Iya, rapi gitu, ditulis. detailnya apa yang mau kita omongin, Iya bahkan betul. si coach itu jawab apa itu kita sudah tentukan gitu ya. Kadang-kadang sampai seperti itu. Jadi skenario coach dengan coach itu udah apa ya sama gitu, sehingga ketika ngeblank, itu yang kita kadang suka pusing gitu tuh, ini ngapain lagi nih gitu. Nah ternyata sekarang itu dengan pembelajaran di CPP ini, coaching ini kita nggak perlu merencanakan, yang penting mau ngobrolin apa, masalahnya apa, itu bisa mengalir. Dan ternyata alhamdulillah ya lega jadinya. Lega ya. Iya, alhamdulillah ya. Ini kan tadi kompetensi yang Bapak harapkan tercapai lebih meningkat dari sisi mendengarkan, kemudian dari memberikan pertanyaan yang lebih bagus gitu, yang berbobot gitu ya. Nah, tadi sepertinya kalau yang saya amati tadi sudah begitu lancar antara coach dan coach ya dalam berdiskusi untuk mencari solusi terbaik dalam permasalahan yang dihadapi oleh coach ya mengenai ekstrakurikuler gitu ya. Nah, kalau melihat dari tadi respon Bapak ya, sudah lega, sudah lebih lancar. Kira-kira sekarang menilai diri di skor berapa kalau rentang 1 sampai 10, Pak? Alhamdulillah sudah ada perkembangan sih Bu. Dan tadi saya menyampaikan angka 6 ya. Ya mudah-mudahan si angka 8 sudah bisa lah Bu lah. Angka 8 ya, baik. Peningkatan yang luar biasa ini Pak, dari 6 ke 8 ya. Nah, kalau skor tertinggi itu kan 10 ya. Jadi menurut saya sudah sangat bagus. Apa boleh diizinkan saya untuk menyampaikan hasil survei saya terkait dengan pengamatan saya? Mangga Ibu, silakan. Ya, sebenarnya ada 3 hal ya di sini yang sudah selaras, tentunya tidak menjadi permasalahan Bapak. Ini kan mengenai kehadiran, ini kan tidak menjadi permasalahan. Tentunya ini sudah melampaui, tentunya kalau tidak menjadi permasalahan ya sudah sangat bagus, sudah melampaui dari apa yang seharusnya. Itu sudah luar biasa. Kemudian dari sisi mendengarkan ini tentunya sudah tercapai ya, sudah tercapai, sudah sangat bagus, sehingga untuk berikutnya memberikan pertanyaan yang berbobot juga tercapai bagus ya. Tapi dari melihat penilaian diri Bapak di angka 8, tentunya masih ada hal kalau memang ingin meningkatkan kembali, belajar lebih lagi supaya bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Tentunya kalau saya lihat itu sudah begitu bagus ya, peningkatan dari 6 ke 8 itu sudah sangat bagus. Bisa dilihat dari tadi kemampuan dalam coaching ya, coaching begitu jelas sepertinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, itu artinya pertanyaannya sudah kredibel lah, sudah begitu bagus ya.
Tapi Bapak masih menilai diri 8, mungkin karena kerendahan hati Bapak ini sebenarnya ya Pak Edi ya. Enggak, Bu, memang Sebenarnya sudah masih banyak 10 hal barangkali yang nih. harus berkembang. Masih perlu banyak yang dikembangkan. Iya. Gimana Pak ini dari tujuan awal kita supervisi Bapak, gimana tujuannya sudah tercapai Pak? Ya, Ibu terima kasih sudah memberikan apa masukan nih, refleksi terhadap apa yang saya lakukan. Jadi ada beberapa yang sudah berkembang, tetapi mungkin saya sendiri merasa ada beberapa yang memang bisa dikembangkan lagi, gitu ya. Masih belum ya. maksimal. Jadi saya merasa lega ternyata ada progres yang bisa saya lakukan. Artinya supervisi yang Ibu lakukan itu bermanfaat banget buat saya, dan mudah-mudahan masukan yang tadi Ibu berikan itu menjadi juga masukan buat saya untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya. Terima kasih Pak Edi sudah meluangkan waktunya, sudah berdiskusi gitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan ke depan bisa lebih baik lagi, lebih sukses lagi ya Pak Edi ya. Siap Bu, Ya, insya Allah. baik, terima kasih. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.